Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertemuan pada malam ini yaitu malam kelima daripada Ramadan. Insyaallah kita akan membahas beberapa poin. Di antaranya kita akan membahas tentang hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah menjelaskan pembagian perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ada 13 perkara, diantaranya yaitu memasukkan benda ke dalam rongga terbuka dengan sengaja dan sukarela tidak dipaksa pada siang hari beserta mengetahui dengan keharamannya. Malam ini kita akan membahas tentang hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwa ada 6 macam tentang berbuka puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah wajib berbuka, artinya tidak boleh berpuasa beserta wajib mengqadanya. Yang kedua, boleh berbuka, tidak berpuasa beserta wajib mengqadanya. Yang ketiga, wajib mengqada puasa dan membayar fidyah. Yang keempat, wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadanya. Yang kelima, tidak wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadanya. Yang keenam, tidak wajib mengqadanya dan tidak wajib membayar fidyah. Inilah 6 macam hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wajib berbuka, artinya tidak boleh berpuasa beserta wajib mengqadanya. Ini hanya berlaku kepada wanita yang sedang berhaid dan wanita yang sedang bernifas. Ya. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini adalah ibadat yang cuma dalam setahun sekali dan tidak berulang-ulang, sehingga tidak mengandung kesukaran untuk mengqadanya. Berbeda dengan halnya sembahyang. Kenapa wanita yang berhaid ataupun bernifas sembahyangnya itu tidak diqadakan ataupun tidak diperintahkan untuk mengqadanya? Karena sembahyang itu adalah ibadat yang berulang kali dalam sehari, dalam setiap hari, jadi sukar untuk mengqadanya. Maka syar'i itu memelihara kesukaran tersebut yang ada pada sembahyang, tetapi tidak memelihara kesukaran yang ada pada Ramadan. Ini jelas dalilnya dalam kitab Mughni Muhtaj juz 2 halaman 214. Itu yang pertama. Yang pertama berlaku cuman kepada wanita yang berhaid dan bernifas. Itu hukum berbuka puasa secara wajib, artinya tidak boleh berpuasa dan mereka wajib untuk mengqadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh berbuka maknanya tidak berpuasa, bukan wajib, tetapi boleh berbuka beserta wajib mengqadanya. Adapun orang-orang yang termasuk dalam pembagian ini adalah yang pertama orang yang musafir, yang kedua orang yang sakit, yang melarat, yang masih ada harapan sembuh, yang ketiga orang yang sangat lapar atau haus yang membahayakan keselamatannya, sedangkan yang keempat pemanen hasil bumi dan seumpamanya. Ini 4 macam yang termasuk ke dalam pembagian yang kedua, artinya boleh berbuka tetapi wajib untuk mengqadanya. Yang pertama kita bahas tentang orang musafir. Musafir ini termasuk ke dalam hukum yang kedua ini apabila ada beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu syarat musafir, sehingga musafir tersebut boleh berbuka puasa adalah safir yang ia lakukan adalah safir mubah, bukan safir maksiat. Bagaimana safir maksiat? Safir yang ia lakukan dengan meninggalkan segala perintah dan mengerjakan segala larangan. Artinya jika ia bermusafir ataupun melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala
dan mengerjakan segala larangan, maka ia termasuk dalam safir maksiat. Maka jika ia safir maksiat, tidak ada keringanan kepada orang yang musafir tersebut untuk berbuka puasa. Karena syarat kepada musafir untuk boleh berbuka puasa adalah safir yang ia lakukanlah safir mubah, bukan safir maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, safir kasar. Jarak tempuh ya, ataupun jarak musafirnya itu mencapai batasan 6 farsah ataupun 2 marhalah. Ya. Jadi di sini 6 farsah ini ada ikhtilaf para ulama dalam menentukan jarak 2 marhalah tersebut. Ada mayoritas ulama mengatakan 16 farsah tersebut adalah 119 km. Sedangkan versi kitab Fiqih Islam wa Adilatuh itu 88 km. Dan versi kitab Tanwirul Qulub itu 80 km. Versi Imam Ma'mun 89 km. Dan versi Hanafiyah itu 96 km. Dan versi Imam Ahmad Husin Al-Misri itu 94 km. Jadi ada ikhtilaf ulama tentang 16 farsah tersebut. Jadi berapa jarak tempuh musafah kasar itu. Jadi ikhtilaf para ulama di sini dalam menentukan jaraknya. Jadi jika kita ingin berpegang kepada mayoritas ulama, tentunya jarak musafah kasar adalah 119,99 km. Ya. Kemudian ketentuan yang ketiga kepada musafir adalah meyakini bahawa surbalan ataupun batasan tempat tinggal telah dilalui sebelum terbit fajar. Jadi dia berangkat musafir sebelum fajar. Jika ia berangkat musafir sesudah terbit fajar, maka dia tidak boleh untuk berbuka puasa. Ya, itu pembagian yang pertama yang boleh berbuka puasa. Artinya orang yang bermusafir dalam keadaan musafirnya tidak bermaksiat dan mencapai batasan kasar dan berangkatnya sebelum terbit fajar shadiq. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua yang termasuk ke dalam boleh berbuka wajib mengqadanya adalah orang yang sakit, yang melarat, yang ada harapan sembuhnya. Ya, artinya kepada mereka yang dalam keadaan sekarat ataupun dalam keadaan sakit yang memang sakit mereka itu masih ada pengharapan untuk sembuh. Nah, jadi kepada mereka boleh berbuka puasa karena nantinya mereka akan mengqadanya kembali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sangat lapar atau haus yang membahayakan keselamatannya. Jika kita memudaratkan diri kita, memudaratkan jiwa kita, baik kita lapar ataupun kita haus, jadi itu dapat membahayakan keselamatan. Maka syariat membolehkan kepada kita untuk berbuka puasa. Tetapi disyaratkan kepada kita untuk mengqadanya pada lain waktu ataupun pada sesudah Ramadan. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat lah pemanen hasil bumi dan seumpamanya. Jadi ini orang-orang yang petani ataupun pekerja yang memang ada panennya setiap bulan ataupun memang melakukan panen pas di bulan Ramadan. Ini boleh kepada mereka untuk berbuka puasa. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya sendiri, barulah pemanen tersebut bisa berbuka puasa dan mengqadanya pada waktu yang lain. Ketentuan pertama kepada mereka adalah pekerjaannya memang harus dikerjakan waktu siang, tidak boleh dikerjakan waktu malam. Jadi panen tersebut, melakukan pemanenan tersebut itu pada siang hari, bukan pada malam hari. Yang kedua, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda sampai Syawal. Jadi panen tersebut harus dilakukan di bulan Ramadan, tidak di bulan Syawal ataupun sebelum bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila mereka berpuasa pasti akan merasakan kepayahan, ya, sehingga membawa kemudaratan kepada mereka. Ya. Yang ketiga, wajib berniat puasa di waktu malam, dan apabila terjadi kemudaratan seperti di atas, maka boleh untuk berbuka puasa. Artinya mereka para pemanen pada malam hari itu tetap meniat puasa, tapi jika di saat memanen mereka sudah merasa kemudaratan ataupun kesukaran untuk berpuasa, mereka boleh berbuka. Yang kelima,
di saat mereka berbuka itu meniat bahwa di saat mereka berbuka ini adalah keringanan ataupun rukhsah yang diberikan oleh agama kepada mereka. Yang keenam adalah mereka melakukan pekerjaan tersebut bukan semata-mata untuk mendapatkan keringanan hukum. Artinya mereka tidak sengaja melakukan panen di bulan Ramadan untuk mendapat keringanan agar mereka bisa berbuka puasa. Tidak. Tetapi memang pekerjaan yang mereka lakukan tidak bisa ditunda lagi sampai bulan Syawal ataupun dikerjakan pada malam hari karena memang waktu panennya siang dan di bulan Ramadan. Itu ketentuan ataupun syarat-syarat pemanen hasil bumi dan seumpamanya bisa melakukan buka puasa dan mereka akan mengertinya pada bulan yang lain. Itu yang kedua, yaitu hukum berbuka puasa, boleh berbuka puasa dan mengqadanya pada waktu yang lain. Yang ketiga, wajib mengqada puasa dan membayar fidyah. Wajib mengqada puasa dan membayar fidyah. Ini berlaku kepada mereka yang menyelamatkan hewan dan manusia yang hampir binasa. Ini untuk keselamatan orang lain. Jadi untuk keselamatan orang lain mereka membuka. Jadi di saat mereka membuka puasa, mereka harus mengqadanya dan membayar fidyah. Yang kedua, berbuka puasanya orang hamil yang takut terjadi kemelaratan terhadap kandungannya. Ya, memang karena takut kandungannya berefek nanti, jadi mereka berbuka puasa. Jadi juga perempuan yang hamil tersebut yang khawatir akan terjadi kemelaratan pada kandungannya semata itu wajib mengqadanya dan membayar fidyah. Yang ketiga, berbuka orang yang menyusui yang khawatir terjadi kemelaratan pada anak susuannya semata. Yang tadi orang hamil, kemudian orang yang menyusui, karena khawatir kemelaratan pada anak susuannya. Jadi orang yang menyusui di bulan Ramadan, mereka wajib mengqada puasa dan wajib membayar fidyah di saat mereka sudah berbuka puasa. Kemudian yang keempat yaitu mentakhirkan qada Ramadan yang telah lalu. Artinya contoh di tahun di Ramadan 2024 ada 5 hari kita meninggalkan puasa. Jadi sekarang sudah Ramadan 2025. Jadi kita belum sempat mengqada puasa yang tahun 2024. Jadi di saat nanti sesudah habis Ramadan 2025, puasa 5 hari yang tinggal di 2024 kita wajib mengqadanya dan membayar fidyah. Itu yang keempat. Ada 4 macam yang termasuk ke dalam pembagian yang ketiga, yaitu pembagian wajib mengqada puasa dan membayar fidyah. Itu yang ketiga. Sedangkan pembagian yang keempat adalah wajib membayar fidyah tetapi tidak wajib mengqadanya. Membayar fidyah wajib, tetapi mengqadanya itu tidak wajib. Ini berlaku kepada orang yang sudah tua renta yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Cuman berlaku membayar fidyah dan tidak wajib mengqada hanya kepada 2 orang tersebut. Yang pertama, orang yang sudah tua renta yang tidak sanggup berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Itu 2 macam golongan yang termasuk dalam pembagian yang keempat, yaitu wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadanya. Sedangkan yang kelima, tidak wajib membayar fidyah tetapi wajib mengqadanya. Dia tidak wajib membayar fidyah, tetapi dia wajib mengqadanya. Yang pertama adalah orang yang pinsang sepanjang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua, orang yang mabuk sepanjang hari. Yang ketiga, orang yang lupa berniat puasa di waktu malam. Kemudian orang yang sengaja berbuka tanpa keontoran. Orang yang berbuka karena sakit yang ada pengharapan sembuh. Orang yang berbuka karena bermusafir. Orang yang hamil dan menyusui yang berbukanya karena khawatir terjadi kemelaratan pada dirinya saja atau pada dirinya beserta anaknya. Kemudian orang yang berhaid dan orang yang bernifas dan orang yang murtad dan orang yang melahirkan. Ini beberapa poin yang termasuk ke dalam
pembagian yang kelima yaitu tidak wajib membayar fidyah, tapi mereka semua ini wajib untuk mengqadanya. Itu yang kelima. Sedangkan yang terakhir adalah tidak wajib mengqada puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Nah, yang pertama adalah orang gila yang tidak muta'adi, bukan dia sengaja melakukan sesuatu sehingga dia gila, itu bukan. Tapi dia itu gila karena memang sendirinya itu gila, bukan karena disebabkan oleh pekerjaannya. Yang kedua, orang yang belum balik, artinya anak kecil. Yang ketiga, kafir asli apabila masuk Islam. Yang keempat, orang yang mabuk yang tidak muta'adi. Inilah 4 orang yang tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Mungkin pada kesempatan ini kita padai di sini dulu, yaitu 6 macam pembagian hukum berbuka puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi untuk malam ini cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.